pembahasan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa. Pokok dari hal-hal yang membatalkan puasa itu terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam-malam bulan puasa untuk menggauli istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian kalian dan juga kalian adalah pakaian mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan diri kalian. Fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Nah, yang setelahnya ini. Fal'ana, maka sekarang bashiruhunna, pergaulilah mereka. Maksudnya hubungan suami istri ya. Nah, ini yang pertama. Berarti apa? Kebalikannya apa? Maksudnya yang termasuk pokok dalam pembatal puasa adalah hubungan suami istri, yaitu dikenal dengan jima. Ya. Maksudnya jima agar jelas adalah seperti tali timba masuk ke dalam sumur. Itu yang dimaksud dengan jima. Itu yang membatalkan. Kalau selain itu, ya, yang dilakukan laki-laki kepada istrinya terserah apa saja yang dia mau lakukan, selain jima, maka tidak membatalkan puasa. Bisa diikuti akhwat? Ya, jadi yang membatalkan adalah ini, jima. Dan jima sebagaimana tadi adalah seperti tali timba masuk ke dalam sumur. Kemudian basyirhunna wabtagu ma kataballahu lakum, maka pergaulilah mereka dan carilah apa yang ditetapkan Allah untuk kalian. Wa kulu, nah ini makanlah, berarti yang membatalkan lagi apa? Makan. Washrobu, apa? Minum. Nah, ini ada 3 poin kebalikan dari yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Berarti pertama bergaul, yaitu jima dengan atau jima gitu ya, suami istri. Kemudian yang kedua adalah makan. Yang ketiga apa? Minum. Ya, maksudnya benang putih dari benang yang hitam. Itu maksudnya apa? Masuk waktu fajar. Jadi boleh kalau sebelum fajar itu jima, boleh makan, boleh minum sampai masuk waktu fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi 3 pokok itu yang menjadi pembatal puasa, walaupun masih ada yang lain. Jadi pokoknya adalah seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Baik, kemudian akhwati fillah, pembatal puasa itu ada 2 jenis, atau judulnya jenis pembatal puasa. Yang pertama, pembatal puasa yang mewajibkan qada. Pembatal puasa yang mewajibkan qada. Qada itu apa sih dalam kurung? Ya?
Apa gimana? Ya, mengganti puasa. Dalam kurung qada itu mengganti atau mengganti puasa di luar Ramadan. Jadi ada yang membatalkan puasa dan dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Jenis yang kedua, tadi jenis yang pertama apa judulnya? Ya. Yang kedua, pembatal puasa yang mewajibkan qada dan kafarah. Pembatal puasa yang mewajibkan qada dan kafarah. Nah, kita masuk ke jenis yang pertama dari pembatal puasa. Apa tadi? Pembatal puasa yang mewajibkan qada, menggantinya di luar bulan Ramadan. Pertama adalah sebagaimana tadi dalam ayatnya, makan. Yang kedua, minum. Kedua-duanya itu sengaja tapi ya. Makan dan minum sengaja. Kemudian ingat sedang puasa. Jadi gimana nomor satu apa? Makan dan ini nomor 1 dan 2 ya. Makan dan minum sengaja dan ingat sedang puasa. Jadi kalau makan dan minum, ini dalilnya apa tadi surat tadi ya? Yang dibolehkan makan dan minum kan waktu apa? Sebelum fajar. Dari malam itu mulainya dari apa? Maghrib. Ya. Dari maghrib sampai fajar boleh melakukan tadi yang disebutkan di dalam ayat. Berarti kebalikannya, setelah fajar nggak boleh melakukan hal-hal yang disebutkan dalam ayat. Jadi dalilnya tadi surat Al-Baqarah ya, makan minum. Sekarang bagaimana kalau lupa? Ya, mungkin nggak seorang, apalagi di hari-hari pertama dia lupa sedang berpuasa, kemudian makan atau minum, maka gimana, batal atau tidak puasanya? Maka tidak batal puasanya kalau tidak sengaja atau tidak ingat sedang puasa. Misalnya ada orang yang lagi ngelempar-lempar donat, dilempar ke atas, tiba-tiba dia ngeliat ke atas, kemudian dia terbuka mulutnya masuk, bluk misalnya. Sengaja nggak dia? Nggak sengaja, nggak sengaja, tapi gitu ya, sambil apa? Terap ya, tahu terap anak-anak? Terap apa? Sendawa ya. Atau dia lupa ya, jam 7 misalnya karena biasa sarapan, dia makan nasi goreng ya, kemudian nambah, pas selesai, Masya Allah saya sedang puasa gitu ya, dia nambah 2 piring, maka batal atau tidak puasanya? Tidak. Ada hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, man nasiya wa huwa shaim, barang siapa yang lupa sedangkan dia sedang berpuasa, fa akala au syariba, kemudian dia makan atau minum, fal yutimma saumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Barang siapa yang lupa sedangkan dia dalam keadaan puasa, kemudian makan dan minum, maka sempurnakanlah puasanya. Fa innama at'amahullahu wasaqahu, hanyalah dia itu diberi makan dan minum oleh Allah. Jadi kalau kita lupa, jangan dibatalin ya, langsung. Kalau misalnya makan bakwan, ingatnya pas lagi ngunyah, apa yang kita lakukan? Udah di mulut lagi, udahlah habisin dulu lah, saya mubazir misalnya. Apa gitu? Apa yang dilakukan? Dikeluarkan ya dari mulut.
karena dia sedang berpuasa. Setelah itu misalnya kumur-kumur dia untuk menghilangkan sisa makanan yang ada di mulutnya, kemudian dibuang. Jadi tidak dilanjutkan. Intinya kalau tidak sengaja, maka apa namanya, diberi keringanan. Intinya segala hal yang membatalkan puasa, semuanya kalau tidak sengaja dan lupa, maka dia apa? Tidak bermasalah puasanya dan tidak perlu mengkodok. Dia lanjutkan puasanya. Iya. Kemudian yang keberapa? 1, kedua, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah sengaja muntah. Menyengaja muntah. Iya, menyengaja muntah. Kalau enggak sengaja muntah, maka batal tidak? Tidak. Saat dia mencium, lagi jalan mencium bau kok busuk sekali, akhirnya karena enak perutnya kemudian muntah, maka puasanya batal tidak? Tidak. Yang membatalkan puasa adalah apa? Sengaja. Kok bisa? Gimana sih contohnya? Menyengaja kita untuk muntah gimana? Ada nggak orang sengaja muntah? Gimana? Hah? Dia masukkan tangannya, jarinya ke kerongkongan, ke mulutnya, kemudian akhirnya atau apa namanya? Dia pengen nggak enak di tenggorokannya, kemudian dia sengaja masukin jarinya ke dalam mulutnya, kemudian akhirnya muntah, maka itulah yang membatalkan puasa. Kalau dia naik kendaraan, karena nggak biasa naik kendaraan, akhirnya apa? Ongkek, tahu ongkek? Ongkek itu muntah. Ya, karena nggak biasa nih naik angkot, ya, karena dia biasanya jalan kaki, ya, kemudian naik angkot, jadi ongkek. Atau nggak biasa naik taksi yang ada AC-nya, biasanya pakai hihit, tahu hihit? Apa hihit? Kipas apa? Kipas tangan, ya. Dia naik taksi yang ada AC-nya, ya, kemudian akhirnya terongkek-ongkek di dalam taksi, maka batal tidak puasanya? Tidak. Jadi yang membatalkan adalah ongkek dengan sengaja, ya. Jadi yang poin ketiga adalah ongkek dengan sengaja. Hadisnya riwayat Abu Dawud, man daro'a hulqoi falaisa alaihi qada. Barang siapa yang tidak sengaja muntah, maka tidak ada qada. Man istaqa'a, barang siapa yang menyengaja untuk ongkek amdan falyaqdi, maka qada lah. Ya, jadi yang ketiga adalah apa, akhwat? Ongkek dengan sengaja. Baik, nomor 4 dan 5. Nomor 4 haid. Nomor 5 nifas. Karena nifas itu hukumnya disamakan atau dikiaskan kepada haid. Ya. Jadi ketika wanita haid, ya, dia apa? Tidak berpuasa. Atau ketika haid, ketika awalnya puasa, ketika siangnya atau pada waktu kapannya di tengah-tengah puasanya dia haid, maka apa? Maka batal puasanya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia mengqadha'nya nanti setelah di luar bulan Ramadan. Baik, kemudian yang keenam, sengaja mengeluarkan mani. Sengaja mengeluarkan mani. Ya.
Karena ini juga membatalkan puasa. Ya. Ya misalnya ya suami istri gitu kan, kemudian sengaja melakukan sesuatu yang lainnya, kemudian akhirnya keluar mani, maka batal puasanya. Oleh karenanya hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu, dengan syahwat gitu ya, walaupun di luar Ramadan diperbolehkan misalnya pada suami dan istri, maka hendaknya dijauhi karena dikhawatirkan nanti menyebabkan batalnya puasa. Ya. Dan berdosa kalau sengaja, dan juga dia harus mengqadha puasanya. Ya. Hadisnya terdapat hadisnya ya. Ya, Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Kan awalnya asyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa adalah milikku kata Allah, akulah yang akan membalasnya. Yada'u ta'amahu, dia meninggalkan makan. Ini menunjukkan kalau makan batal puasanya ya. Wa syarabahu, dia meninggalkan minum. Wa syahwatahu, dan juga syahwatnya min ajli, karena aku. Ya, dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya karena aku. Berarti kalau syahwat itu membatalkan puasa tidak? Batal kalau sampai pada mengeluarkan mani. Maka semua hal yang sekiranya memungkinkan ini terjadi, maka dijauhi. Ya pertama dosa, ya kalau apalagi yang kalau tidak halal ya. Yang halal saja dosa kalau di bulan Ramadan. Ya. Kemudian menyebabkan batalnya puasanya. Kecuali misalnya dia mimpi, ya. Mimpi basah maka tidak membatalkan puasanya karena tidak sengaja. Baik, selanjutnya poin nomor berapa? 7. Niat berbuka. Niat berbuka. Dia niat maksudnya berbuka itu niat membatalkan puasa. Niat membatalkan puasa. Aduh lapar nih, aduh sudah haus, udah lapar, batal mau. Nah itu kalau sudah ada dorongan hati dalam diri kita, itu sudah berniat namanya. Ya udah mau batal aja. Nah itu berarti puasanya batal. Kemudian dia harus mengqadhanya. Dia tergerak hatinya untuk membatalkan puasanya, maka itu berarti batal. Kan Nabi SAW bersabda tuh, innamal a'malu binniyat. Amal-amal itu tergantung dari niatnya. Kalau niatnya udah mau batal, maka jadi jadi batal. Maka jangan sampai ya kita berniat untuk membatalkan puasa kita, karena batal berarti. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-8 itu murtad. Murtad itu keluar dari agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Batal puasanya, juga batal semua amal ibadahnya yang lain, semuanya hilang. Keriset, terhapus semuanya. Ya. Karena melakukan kesyirikan, kekufuran. Ya. Lain asyrokta layahbatonna amaluka. Seandainya kamu berbuat syirik, maka akan hapuslah semua amalanmu. Jadi kalau keluar naudzubillah dari agama Islam, maka ketika dia puasanya batal.